Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini, di mana saya akan menjelaskan materi selanjutnya pada rangkaian elektronika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Rokia Darsono dengan NPM 2040302008, A1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah rangkaian elektronika dengan penyearah. Apa sih itu penyearah? Nah, dari materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang diode maupun juga Zener. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari penyearah. Baik, yang pertama ada penyearah setengah gelombang. Nah, penyearah setengah gelombang ini adalah rangkaian elektronik yang paling sederhana untuk mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Jadi, untuk pertama ini, pada bagian materi penyearah yang setengah gelombang, ini adalah merupakan suatu rangkaian elektronika yang paling sederhana ketika kita ingin mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Yang dimana dia makin sangat sederhana karena cukup satu buah diode yang akan digunakan. Lihat pada gambar di bawahnya, dimana itu terdapat sebuah rangkaian memiliki tegangan 12 volt dengan satu diode yang memiliki beban dan dikeluarkan dengan tegangan atau volt output ya di situ pada bagian dekat tegangannya. Oke, lanjut masuk pada ini ada sedikit penjelasan melalui gambar nanti. Tegangan pada titik AB ini akan berbentuk gelombang sinusoidal. Titik AB adalah tegangan bolak-baliknya pada AC. Dioda hanya akan melewatkan arus jika tegangan lebih dari 0,7 volt. Sehingga terbentuknya gelombang pada titik CD-nya adalah siklus positifnya saja dengan batas lebih dari 0,7 volt. Titik CD-nya adalah tegangan yang searah pada DC. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini seperti gambar yang tadi bahwa tegangan pada titik AB berbentuk gelombang sinusoidal. Kita lihat pada gelombang ininya berbentuk sinusoidal ya. Titik AB-nya berarus bolak-balik menjadi AC dan untuk tegangan ini sendiri ketika arusnya bisa terlewat, maka dia harus melebihi dari 0,7 volt. Nah, di sini 220 volt ya, dengan memiliki dua tegangan V1, V2. Oke, lanjut. Ada penjelasannya ya, dimana dioda penyearah ini merupakan dioda dengan konstruksi pertemuan P dan N atau PN junction. Diodanya ini akan berfungsi sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah power supply ataupun pencatu daya. Nah, ada penjelasan sedikit ini ya. Dioda penyearah hanya dapat mengalirkan arus listrik dengan satu arah atau disebut juga dengan kondisi bias maju, dan menghambat sebuah arus dari arah sebaliknya atau disebut dengan kondisi bias mundur. Jadi sebenarnya dioda penyearah ini itu mengalir dengan satu arah, namun ketika penghambatan arusnya terdapat dari sebuah arah yang sebaliknya, maka kondisi biasnya ini akan mundur. Karena di dalam dioda ini terdapat junction atau pertemuan, itu makanya disebut dia dengan kondisi bias mundur ya, karena
daerah semikonduktor tipe P-nya ini dan semikonduktor tipe N-nya bertemu jika diberi tegangan maju. Jadi ketika tidak diberi tegangan maju, mungkin tidak ada suatu pertemuan atau bias mundur. Forward biased ya, di mana tegangan positif ini yang akan dihubungkan ke terminal dioda dan pada negatif ini dihubungkan ke terminal katoda. Dengan demikian tegangannya adalah menjadi positif. Bisa dipahami untuk tegangan positifnya ini ketika dihubungkan ke terminal dioda dan negatif dihubungkan ke terminal katoda akan menjadi positif. Ada 3 konfigurasi dioda ketika digunakan sebagai penyearah gelombang tegangan AC, yaitu penuh dan penyearah gelombangnya ini penuh dengan sistem jembatan bridge. Nah, sistem jembatan bridge nanti ini juga kita akan lebih tahu lebih jelasnya lagi pada slide selanjutnya. Di sini ada penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier, di mana penyearah setengah gelombang ini merupakan sebuah rangkaian penyearah yang paling sederhana, yaitu terdiri dari suatu dioda. Nah, untuk setengah gelombang ini rangkaiannya itu sangat sederhana seperti penjelasan sebelumnya, di mana ketika kita ingin mengkonversi dari AC menjadi DC itu sangatlah sederhana dengan menggunakan satu dioda. Oke, lihat pada gambarnya ada sebuah gelombang, di mana di sini gelombang volt output ya. Dilihat pada gambar rangkaiannya dengan menggunakan satu dioda dengan tegangan 12 volt yang memiliki beban di hambatan dan dikeluarkan dengan tegangan outputnya. Lanjut pada gambar selanjutnya, itu di sini ada keterangan dengan Vout atau volt outputnya dengan memiliki harga rata-rata tersendiri. Bisa dilihat daftarnya dan nanti juga akan dibentuk ke dalam suatu persamaan atau rumus. Nah, lanjut ada keterangannya pada gambar sebelumnya tadi. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, suatu deretan dioda dan RL rangkaian listriknya dan diberikan tegangan bolak-balik pada output trafo yang berbolak-balik juga, sehingga pada saat 1/2 periode pertama ini terminal A positifnya dan terminal B nya akan menjadi negatif, dan pada saat 1/2 periode berikutnya terminal A negatifnya ini dan terminal B nya positif, dan seterusnya bergantian pada setiap setengah-setengah periode tersebut. Pada saat terminal A nya positif mendapat sebuah tegangan yang maju, maka diodanya ini akan dibias majukan, dan arus yang mengalir itu pada saat terminal A nya negatif, diodanya pun akan mendapat tegangan terbaik, maka dioda bias mundur dan tidak ada arus mengalir. Jadi di sini penjelasannya bahwa ketika arus yang mengalir pada saat atau ke suatu terminal A negatif dan diodanya ini mendapat sebuah tegangan yang paling baik, maka diodanya ini dibiaskan dalam kemundur dan tidak ada arus yang mengalir. Lanjut lagi pada penjelasannya. Dengan demikian arus dioda mengalir dengan bentuknya seperti pada gambar yang tadi itu sudah bisa dilihat jelas, dan ini sebagai keterangannya atau penjelasannya, di mana arus ini tidak lagi bolak-balik karena melainkan searah tetapi tidak rata atau berdenyut-denyut. Jadi walaupun arus ini tidak berbolak-balik, arahnya juga itu tidak akan bisa rata atau berdenyut-denyut seperti pada gambar yang gelombang tadi itu harga rata-rata, karena arus ini adalah arah denyut direct current. Arah yang denyut dapat membangkitkan tegangan pada R atau hambatan, dan membentuk tegangan pada RL-nya adalah belahan dari positif dari bentuk arus bolak-balik. Jadi ketika arus yang itu membangkitkan suatu tegangan pada hambatan, dia akan membentuk suatu tegangan pada rangkaian listriknya dan akan menjadikan sebuah belahan positif.
dimana rangkaian penyearahnya ini terdapat setengah gelombang yang mengubah ke arus bolak-balik pada DC-nya menjadi arus searah AC. Persamaannya untuk menghitung besarnya komponen itu adalah arus searah atau harga rata-rata putus searahnya. Seperti baik, di sini kita lihat bagian-bagian dari persamaan tersebut yang penjelasan dari tadi. Yang pertama ada IDC sama dengan IM per Pi sama dengan 0,318 Lm-nya. Bisa dilihat pada pesan persama dari ketiga persamaan ini yang akan digunakan. Dilihat pada persamaannya ini yang digunakan dari ketiga untuk menghitung pada keterangan yang sebelumnya ya. Periode sinyal outputnya ini sama dengan periode sinyal input yang menghasilkan satu siklus output, maka frekuensi output dari penyearah setengah gelombang sama dengan frekuensi input. Jadi persamaan untuk menghitung frekuensi yaitu Vout sama dengan Vin, atau disebut juga dengan frekuensi output sama dengan frekuensi input. Kita lebih perjelas lagi, ketika periodenya sinyal ini dengan bentuk output, dia akan sama dengan periode sinyal input. Namun dia menghasilkan pada satu siklus output, maka frekuensi yang terbentuk pada output itu dari penyearah setengah gelombang akan sama dengan frekuensi input. Lanjut pada penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier, di mana gelombang penyearah ini, penyearah gelombang penuh merupakan rangkaian penyearah yang terdiri dari dioda pada gambar tadi, yang memperlihatkan rangkaian penyearah gelombang penuh 2 dioda. Untuk penyearah gelombang penuh ini dia memperlihatkan sebuah rangkaian penyearah gelombang dengan 2 dioda. Kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada sebuah gambar dengan panduan volt outputnya atau keterangan pada gelombang di sampingnya itu, dimana dia di sini menggunakan dioda, 2 dioda pertama dengan dioda 2. Dimana dioda pertama ini terdapat sebuah terminal A positif dan dioda 2-nya itu mendapat sebuah terminal B positifnya. Dan sebelum masuknya sebuah arus terjadilah tegangan input yang masuk ya pada rangkaian penyearah gelombang ini. Di sini ada keterangan dari gambar yang tadi. Dari penyearah gelombang tersebut dipenuhi beban yang hanya dilalui arus selama setengah periode. Untuk mendapatkan arus selama satu periode itu dengan secara penuh dilakukan dengan menambahkan suatu dioda lagi untuk menyearahkan setengah gelombang lainnya, seperti pada gambar yang tadi ya. Kita lihat pada siklus positif, tegangan input pada dioda D1 dibias majukan karena arusnya ini mengalir melewati RL. Untuk siklus negatifnya tegangan input, maka dioda D2-nya dibias majukan juga agar arusnya ini mengalir melalui RL. Biasanya hanya rata-rata arus yang melalui beban adalah 2 kali hanya rata-rata penyearah setengah gelombang, yaitu IDC ya, sama dengan 2 sama dengan Pi. Sedangkan hanya rata-ratanya integan searah adalah IDC sama dengan 2 IM per Pi sama dengan 0,645 IEM-nya. Bersama untuk frekuensinya sendiri, Watt sama dengan 2 VM-nya. Bisa dilihat untuk persamaan yang akan digunakan pada penyearah gelombang itu gelombang apa tadi ya? Gelombang penuh atau full wave rectifier.
Nah, sekarang penyearah gelombang penuh 4 dioda. Kalau yang sebelumnya itu dia penyearah gelombang yang menggunakan dioda 2 dioda, namun di sini kita menggunakan dengan sistem jembatan atau bridge. Untuk penyearah gelombang penuh ini dengan sistem jembatan merupakan rangkaian penyearah yang terdiri dari 4 dioda. 2 dioda akan berkonduksi saat isyarat positif dan 2 dioda akan berkonduksi saat isyarat negatif. Dari 4 dioda ini akan terbagi menjadi 2, di mana untuk 2 dioda pertama itu dia akan berkonduksi dengan mengikuti isyarat positifnya, dan untuk 2 dioda lagi ini akan berkonduksi pada isyarat negatifnya. Pada gambar ini kita memperlihatkan rangkaian penyearah gelombang penuh 4 dioda. Baik, bisa dilihat gambarnya, dimana di sini dia memiliki 4 dioda yang yang dari kedua dioda tersebut berkonduksi secara positif dan berkonduksi dengan isyarat negatif. Baik, lanjut pada penjelasan untuk gambar 4 dioda full tadi. Nah, di sini ada keterangannya. Pada saat A positif sementara B-nya negatif, maka jalannya sebuah arus ini untuk setengah siklus itu periode pertamanya adalah dari titik A+, kan titik A+ tadi itu berada di atas. Dia melalui dioda pertama ke RL dan untuk dioda tiganya, dan dia kembali ke sumber tersebut. Pada gambar yang kedua itu ditunjukkan dengan tanda panah merah. Nah, tanda panah merah ini melanjutkan setelah siklus periode berikutnya adalah titik B. Untuk titik B tadi itu berada di bawah. Dia juga akan menjadi positif dari A menjadi negatif, sehingga jalannya arus dari titik B plus ini menuju D2, RL D4, dan kembali lagi pada ke titik A menjadi positif, dan titik B-nya akan tetap menjadi negatif untuk seterusnya setiap setengah periodenya. Mungkin jelas di sini keterangannya dengan gambar yang tadi yang ditampilkan. Kita kembali lagi melihat gambarnya. Nah, bisa dilihat untuk gambar A plusnya ini dari titik A plus melalui sebuah, kita lihat dia melalui dari titik D1 atau dioda pertama dan mengalir ke RL atau beban, dan akan masuk lagi pada ke dioda ketiganya. Dan untuk titik B plusnya sendiri ini dia masuk menuju D2 dan dia mengalir melalui RL juga atau beban, dan akan mengalir lagi ke dioda keempat, dan dia akan kembali ke titik A menjadi positif, dan titik B-nya ini tetap menjadi negatif untuk seterusnya di setiap tengah periode. Nah, yang terakhir ini ada penyearah sistem jembatan. Untuk penyearah ini sendiri, dia memanfaatkan sebuah topologi diode yang disusun dengan sistem jembatan atau dioda bridge-nya. Sistem ini mengambil semua siklus gelombang sinus yang dimasukkan, namun dengan input fase tunggal karena menghemat dengan penggunaan lilitan. Jadi bisa dilihat pada tampilan gambar tersebut, saya hanya menampilkan sebuah gambar gelombang karena tidak mendapatkan dengan bagian sistem penyearah sistem jembatannya, di mana dia itu menggunakan sebuah lilitan dengan input fase tunggal karena dia menghemat penggunaan lilitan. Jadi di sini kita hanya menggunakan gambar gelombang tersebut. Nah, di sini terdapat keterangannya. Untuk rangkaian dioda bridge memanfaatkan kerja forward secara bergantian pada masing-masing dioda yang memanfaatkan pada masing-masing siklus, sehingga pada saat siklus positif tersebut dioda pertamanya dan kedua bekerja secara forward
Lalu pada siklus negatifnya sendiri, dioda ketiga dan keempat yang ganti bekerja secara forward. Oke, ini saja penjelasan dari saya dengan materi penyearah pada mata kuliah rangkaian elektronika. Mohon maaf atas kekurangan pada penyampaian saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.